Salam, saudara-saudara, teman-teman yang ada di MB Pro. Saya mau menyapa kita semua sore hari ini dimanapun saudara-saudara berada. Saya mengucapkan selamat sore, salam perjuangan, semangat terus di dalam Tuhan, karena Tuhan akan tetap terus menolong, bahkan akan memberkati kita. Teman-teman FB Pro, saudara-saudara semua yang dimanapun berada, saya mau menyapa dan menguatkan saudara-saudara dalam pergumulan-pergumulan hari ini, dan meneguhkan, menguatkan kita semua untuk kita tetap terus hidup di dalam Tuhan. Saya mau membacakan dan membagikan firman Tuhan sore hari ini di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-12. Saudara-saudara, demikian firman Tuhan. Ayat 11 sampai yang ke-12 di dalam 1 Petrus 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara, sore hari ini firman Tuhan yang saya bagikan dan untuk meneguhkan kita semua, kita melihat bagaimana firman Tuhan mengatakan kepada orang-orang Israel, mereka yang tersebar di beberapa tempat atau beberapa negara, mereka berdiaspora, tetapi ada pesan-pesan yang disampaikan firman Tuhan kepada mereka. Kalau di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 1 dikatakan mereka yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, dan di Asia Kecil dikatakan begitu. Nah, mereka-mereka ini yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Asia Kecil, mereka harus hidup dikatakan sebagai perantau, menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Tentu saudara, sebagai orang pendatang tentu kita harus sedikit banyaknya banyak yang mungkin tergoda, terbawa arus, bahkan ada yang mengikuti cara-cara hidup orang-orang yang ada di tempat itu. Tetapi firman Tuhan katakan sekali lagi kepada kita semua yang hidup, yang percaya kepada Kristus, supaya kita juga memiliki cara hidup dan menjauhkan diri dari segala keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Apa akibatnya saudara kalau kita mengikuti keinginan-keinginan daging itu saudara? Maka kalau kita melihat di sana, maka akan tidak adanya ketaatan kita, baik kepada pemerintah yang ada setempat. Kita tidak taat kepada pemerintah setempat, bahkan mungkin kita akan melakukan kejahatan-kejahatan yang membawa kita kepada hukuman atau pidana. Tetapi Tuhan Yesus katakan kepada orang Israel supaya mereka memiliki dan menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Tentu saudara, untuk menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging itu tidak gampang. Butuh yang namanya komitmen. Kalau tidak ada komitmen dan tidak mau kemauan, pantang menyerah. Kalau orang yang tidak benar-benar komitmen,
Dia tidak akan bisa. Nah itu sebabnya saudara, kalau kita mau komitmen, maka kita bisa. Sama saudara, kalau kita ini di FB Pro, kalau kita ini komitmen, maka saudara ada hasil yang kita dapatkan. Saudara harus mengikuti syarat-syarat apa yang diminta. Maka saudara akan memenuhi standar dan saudara akan mendapat panggilan dari Meta. Sama seperti kalau kita mau hidup untuk kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, tentu tidak gampang. Ada harga yang harus kita bayar. Keinginan-keinginan daging itu saudara, kenikmatan-kenikmatan mungkin sangat susah untuk kita lepaskan. Dan mungkin tidak bisa kita lepaskan kalau dengan kekuatan kita sendiri. Lalu bagaimana syaratnya? Syaratnya, saudara, kita harus benar-benar hidup baru, percaya kepada Tuhan dan bertobat. Lewat kelahiran baru, maka firman Tuhan katakan saudara, hati nurani kita yang jahat itu akan diganti dengan hati nurani yang baik. Hati nurani yang baik ini datangnya dari Allah, memenuhi setiap hati kita untuk kita praktekkan dan kita kerjakan dalam hidup kita. Tetapi saudara, perlu kita ingat, kita juga harus yang kedua, syarat yang kedua, kita harus juga memiliki hubungan yang baik dan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita hidup di dunia ini, banyak sekali godaan, banyak sekali ajakan, keinginan-keinginan yang lain berjuang itu mau dia masuk ke dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita memiliki hubungan yang intim dan dekat kepada Tuhan, maka saudara percayalah, tidak akan ada yang dapat untuk dia mau mengambil damai sejahtera, kuasa daripada Tuhan lewat keintiman kita kepada Tuhan. Karena dengan keintiman itulah, maka kita akan menikmati kuasa dan hadirat Tuhan. Saudara boleh membaca firman Tuhan, saudara boleh bersukacita mendengar lagu-lagu rohani, saudara boleh berdoa, memuji dan menyembah kepada Tuhan. Ada banyak keintiman-keintiman yang bisa kita lakukan kepada Tuhan. Dengan keintiman itulah kita akan bisa untuk mematikan keinginan-keinginan daging. Saudara, dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 19 dikatakan keinginan daging itu sudah pasti. Ada kejahatan, amarah, iri, dengki, dan lain sebagainya. Dan di dalam ayat terakhir dikatakan, barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Jadi saudara, kita ini hidup, firman Tuhan katakan kita hidup di berbagai negara, berbagai tempat kota, mungkin desa, kabupaten. Tapi firman Tuhan juga katakan kita ini adalah pendatang, karena Tuhan sudah memilih kita dari dunia ini. Kalau kita juga pendatang di tengah-tengah dunia ini dengan rentan waktu yang tidak lama, maka fokus kita adalah surga. Kalau fokus kita adalah surga, kita belajar untuk melepaskan semua keinginan-keinginan daging yang ada di dalam tubuh kita ini, yang berjuang di dalam tubuh kita ini. Nah, saudara, itu sebabnya kadang-kadang kita tidak mampu untuk kita melakukan firman Tuhan karena keinginan-keinginan daging itu lebih besar dan dia lebih berkuasa, bahkan dia lebih banyak mengambil peranan di dalam diri kita daripada firman Tuhan. Saudara, kita lihat, kita masih mengingat mungkin penaburan firman Tuhan. Ada yang jatuh di batu, semak duri, tetapi ada juga yang jatuh di tanah yang baik. Kenapa tanah yang baik itu dia berbuah 30, 60 sampai 100 kali lipat? Karena hatinya tidak lagi dipenuhi dengan segala keinginan-keinginan daging. Sebab itu saudara, dimanapun teman-teman berada, kesulitan pasti ada, pergumulan pasti.
tapi tidak menjadikan kita untuk sama seperti dunia, bahkan tidak menjadikan kita sama untuk orang-orang yang kecenderungan hatinya jahat. Karena dalam kesulitan pun Allah dapat menolong kita. Amin. Dalam kesulitan pun Allah sanggup untuk menolong kita. Saya tidak tahu saudara punya pengalaman-pengalaman itu selama saudara percaya kepada Tuhan. Tapi kalau saudara tanyakan kepada saya, sudah terlalu banyak yang harus saya ceritakan tentang pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, bukan di tengah-tengah sukacita saudara, bukan di tengah-tengah kelimpahan, di tengah-tengah kesulitan, Allah sanggup menolong kita. Sebab itu dimanapun kita berada, saya mengajak semua teman-teman yang mendengar ini, yang percaya kepada Kristus, untuk kita tetap terus mengimani dan kita hidup di dalam Kristus sampai Dia melawat kita pada harinya. Dan sore hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman yang ada di FB Pro, apapun masalah dan pergumulan kita, percayalah, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah goncangan, di situ Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Sampai ketemu, Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman FB Pro, siapapun yang mendengar firman Tuhan sore hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita, tetap kuat dan teguh, tetap percaya kepada Tuhan, dan tidak melakukan hal-hal di luar daripada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam saudara-saudara.